Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra 1 Maret sampai 15 Maret 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini madu karomah teman-teman. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml ya, harganya 130.000. Dan ini 30 ml harganya 85.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan ya teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini bedak aura, ini berkelihatan lebih cantik, lebih menarik, lebih percaya diri ya, disenangi oleh banyak orang seperti itu. Dan ini diisi dengan spiritual dan nanti diisi dengan supernatural menurut nama teman-teman yang mau pakai gitu. Kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silakan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya. Misal nikahnya berapa kali, punya anak berapa, dan kehidupan masa tua itu seperti apa, dan naik turunnya kehidupan gitu. Kehidupan zodiak Libra 1 Maret sampai 15 Maret 2023. Ini ada dua kehidupan. Yang pertama, ini banyak perayaan yang berhubungan dengan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sukses secara seperti kontrak kerja ya, proyek. Ini ada yang besar, ada yang kecil proyeknya. Mungkin ada juga pekerjaan yang memang semakin lancar ya, usaha yang memang tahu-tahu kok rezekinya lagi banyak gitu, kok tahu rezekinya banyak gitu, kayak macam gitu sih. Jadi nggak terduga, kadang-kadang ada yang memang rezeki nggak terduga. Dan mungkin ada juga dari kalian seperti punya kepemimpinan yang berhubungan dengan perusahaan tertentu atau di pemerintahan, tetapi awalnya kayak mau goyang ya mungkin digoyang orang gitu ya, karena orang terus nyari-nyari kesalahan ya untuk menjatuhkan teman-teman. Tapi sepertinya ada keberuntungan yang tidak terduga, ada orang yang benar-benar bisa bantu kalian untuk mempertahankannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ada perayaan dan rasa syukur. Ini bisa dengan keluarga, bisa dengan instansi tertentu, atau dengan mungkin dengan orang-orang yang memang berkesinambungan ya dengan perusahaan atau pekerjaan kalian. Seperti itu. Jadi ada keberuntungan yang tidak pernah kalian bayangkan dan ini datang kepadamu. Itu ya teman-teman. Untuk versi kedua ini ya, dari kehidupan aja udah kelihatan dua ya. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang terjadi dengan kehidupan teman-teman. Kalau itu seperti orang-orang yang selalu mengingat di masa yang lalu. Dulu aku hidupnya, misalnya gini ya, dulu aku hidupnya entah susah entah senang ya gitu, disesuaikan saja. Aku begini, jadi seperti jadi kenangan terus ya, jadi kenangan terus. Jadi seperti kadang-kadang untuk melangkah ke depan ini seperti ada rasa gimana ya, misalnya kalian tuh lagi dalam kondisi drop saat ini ya, lagi butuh pertolongan orang lain. Aku dulu susah, kenapa kok sekarang masih susah aja? Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang dulu aku senang, dulu aku bahagia, kok sekarang aku mengalami kebangkrutan, mengalami kesusahan atau mengalami kesedihan. Ini kesedihan ini bisa berhubungan dengan materi yang belum stabil, atau ada beberapa mungkin utang piutang atau hal apapun yang sangat membebani ya istilah jiwa kalian, kehidupanmu. Tapi ada juga yang berhubungan dengan sakit yang gak kunjung sembuh. Nah itu, jadi kan seperti ada rasa, kenapa aku seperti ini, kenapa orang lain selalu senang, kenapa orang lain gak sesusah aku, kenapa orang lain hidupnya baik-baik aja. Ada seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah lama ya mengalami hal ini ya kan, mungkin udah mencoba bersabar, udah berusaha semaksimal mungkin berusaha ya, entah bekerja, entah mencari
kesembuhan ya misalnya ya, atau hal apapun itu, sepertinya akan ada kabar baik yang berhubungan dengan keuangan, atau bisa juga mendapatkan obat yang memang cocok untuk kalian, atau bisa juga seperti kalian tuh dipertemukan dengan orang yang memang benar-benar bisa bantu kesusahanmu. Misal dikenalin ke orang lain, misal gini, kalian tuh punya saudara misalnya, contoh aja ya, dikenalkan ke seseorang dan orang ini bisa banget bantu kalian untuk menyelesaikan ke permasalahan dalam kehidupan, entah tentang pekerjaan, entah tentang keuangan. Ya seperti itu. Tapi ini memang eh, mungkin sekitar ada yang memang pertengahan Maret ya teman-teman kalian dapatkan, tapi ada juga yang memang sekitar tanggal 10, tanggal 12, mungkin ke pertengahan, ada juga yang memang seperti akhir bulan ya. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang memang kalian rasakan ya, seperti itu. Dan ini seperti keberuntungan, karena kalau kalian dapat bantuan atau dapat jalan keluar, ini seperti ada keberuntungan yang memang untuk jangka panjang, bukan cuma untuk hari ini. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Libra 1 Maret sampai 15 Maret 2023. Nah, ini juga ada dua bagian, teman-teman. Kita kupas satu bagian dulu ya. Yang satu bagiannya seperti kalian ini banyak sekali diterpa dengan berbagai permasalahan hidup. Bisa tentang keuangan, bisa tentang kegagalan, bisa tentang orang-orang yang memang selalu ingin menghancurkan hidupmu, tentang karir, tentang usaha, tentang rezekimu. Ada juga ya orang-orang yang memang sangat banyak mengambil keuntungan dari kehidupan teman-teman, entah keuangan kamu, entah usahamu, atau entah kecerobohanmu ya, sedikit begitu. Dan seperti keuangan ini agak berantakan, jadi enggak apa ya, nggak jelas. Jadi seperti kalau manage keuangan tuh nggak jelas, jadi banyak sekali uang-uang yang memang istilahnya dikorupsi oleh orang lain, atau diambil oleh orang lain, seperti itu, entah oleh keluarga sendiri, entah oleh sahabat, kerabat, atau bahkan orang-orang yang memang punya hubungan kerja atau hubungan bisnis dengan kalian, atau usaha ya, seperti itu, atau orang-orang yang kalian percaya. Tapi ini seperti ada manipulasi secara keuangan, dan kalian tuh seperti merasa lelah dengan ini, harus bagaimana menyelesaikannya. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk yang kedua ini memang lagi keuangan tuh nggak bagus banget, tapi bisa juga seperti kalian ini belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah keuangan kalian, karena semuanya lagi berantakan. Dan ini berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang belum terselesaikan ya, belum terbayarkan. Sedangkan sepertinya kalian itu seperti ada intimidasi atau tuntutan. Nah itu teman-teman ya, ini lebih ke pinjolnya kenceng banget, dan mungkin ada beberapa dari kalian, tak bilang semua ya, ada beberapa dari kalian juga yang memang suka judi online, dan itu agak kelilit gitu. Tapi ada juga yang memang kalian tuh orang nggak seperti itu, tapi belum menemukan jalan untuk menyelesaikan apapun dalam masalah hidupmu, ketemu dalam utang piutang gitu ya teman-teman. Itu kita ngebahas yang bagian kedua ini, seperti kali ini orang-orang yang seperti merasa lelah dengan kehidupanmu. Mungkin awalnya merasa nggak tahu harus bagaimana, saking lelahnya. Kadang-kadang kita tuh kalau udah lelah banget kan, kadang-kadang seperti gini, ya terserahlah, mau terjadilah, mau terjadi apapun terserahlah. Jadi kalau udah mulai pasrah ya, pasrah dengan diri kalian, pasrah dengan kehidupanmu, tetapi di sini seperti ada kebangkitan lagi. Jadi di saat kalian udah merasa kelelahan, merasa aku nggak tahu harus bagaimana ya kan, tapi ada semangat yang tiba-tiba datang kepadamu untuk bangkit kembali. Dan ini benar-benar menjadi jembatan untuk kalian membuka semua kesusahan dalam hidupmu, karena kalian tuh seperti mulai bisa menemukan jati diri kalian kembali, dan kalian tuh seperti bisa merasakan, aku ini mampu di bidang ini loh,
aku yakin aku bisa menghasilkan uang di bidang ini. Misalnya contoh aja ya, aku mampu loh di bidang usaha, di bidang dagang, di bidang bikin sesuatu ya yang memang istilahnya misal kerajinan atau apapun itu. Aku mampu di bidang apapun skillmu, apapun kualitasmu ya seperti itu. Aku mampu di bidang manajemen. Aku bisa lah. Aku yakin aku bisa, aku sanggup untuk bangkit kembali. Ini bisa berhubungan dengan mencari pekerjaan baru atau meningkatkan kualitasmu untuk mempertahankan pekerjaanmu ya atau usahamu, tapi bisa juga memang merintis lagi dari nol. Ada juga yang memang seperti itu, jadi merintis dari nol. Misalnya mungkin kalian tuh contoh aja ya teman-teman, kalian tuh ahli di bidang masak. Nah, lah udah ya udahlah aku mulai ya coba istilahnya buka jualan yang berhubungan dengan masakan. Ini bisa ranahnya besar, bisa ranahnya kecil ya. Tapi ternyata setelah kalian tuh jalani dengan sabar, itu kok nggak terduga ya membuahkan rezeki, membuahkan penghasilan yang memang tidak pernah kalian bayangkan. Ternyata memang pelan tapi pasti semakin membaik gitu. Tapi secara globalnya ini globalnya secara keuangan ini di bulan Maret ini sepertinya akan ada keberuntungan yang tidak terduga akan datang kepada teman-teman, buah dari buah dari kesabaran kalian. Tapi ada juga yang memang kalian ini pelan tapi pasti bangkit kembali dan mulai istilahnya meraih mimpi kalian, walaupun memang istilah penghasilannya juga pelan tapi pasti gitu ya teman-teman. Itu aja. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan, teman-teman. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Banyak keberkahan yang akan datang kepada kalian. Ini bisa berhubungan dengan kelahiran baru. Kelahiran baru itu bisa berhubungan kalian tuh semakin mesra ya, semakin harmonis. Yang mungkin kemarin-kemarin sering berantem, ya sering salah paham, jadi semakin harmonis. Tapi bisa juga berhubungan dengan kesembuhan ya. Kalau kalian sakit seperti ada kesembuhan. Tapi bisa juga berhubungan dengan keberuntungan. Ini keberuntungan ini bisa berhubungan dengan rezeki yang besar yang akan datang kepadamu atau jalan rezeki yang akan datang kepada teman-teman. Dan ini jangka panjang dan benar-benar anugerah dari yang maha kuasa dari Tuhan ya, seperti itu. Dan mungkin kalian juga seperti akan ada kabar kehamilan ya, kalian akan punya anak pertama, kedua, ketiga, atau akan punya cucu, mungkin seperti itu. Keberuntungan sih teman-teman ya, lebih ke itu. Kita ngebahas yang single ini seperti ada kesedihan ya, yang datang kepada teman-teman karena misalnya kalian seperti ada kehancuran secara karir, ekonomi yang belum stabil, rezeki yang belum lancar ya, atau yang kalian rintis itu seperti mandat hasilnya itu belum kelihatan ya. Tapi bisa juga secara cinta ada kehancuran yang berhubungan dengan misalnya kalian itu bisa meninggalkan orang-orang yang tidak baik untuk kalian. Misalkan tuh punya pasangan nih, dan orang ini ternyata hanya memanfaatkanmu, hanya mengambil keuntungan dari kalian ya. Dan pada akhirnya kalian tuh seperti tersadarkan ya, Tuhan tuh menyadarkan kalian untuk tidak berlama-lama diperlakukan seperti itu. Jadi memutuskan untuk berpisah, udahlah kita finish aja, masing-masing hidup aja gitu, saling masing-masing menjalani kehidupan. Ada yang seperti itu, dan ini memang awalnya nyakitin sih ya teman-teman, tetapi justru ini sesuatu yang akan menyehatkan kalian, menyehatkan hidupmu, jiwamu, pikiranmu, dan apapun yang pernah kalian alami ini jadikan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih teliti lagi untuk kedepannya. Karena kadang-kadang kita menyadari sih ya teman-teman, harus menyadari mungkin kita sedih atau mungkin menganggap orang itu pasti tidak baik untuk kita ketika kita dikasih pasangan yang salah ya, dalam arti menyakiti kita, mungkin tidak menganggap kita, tidak memperlakukan kita dengan baik ya, seperti itu. Tapi kalau kita pikir secara spiritual, semua hal itu tidak kebetulan, itu dikirimkan oleh Tuhan untuk memberikan pembelajaran hidup untuk kita. Dan kalau kita udah pinter, udah lulus, pasti ada saatnya kita dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Memang kadang-kadang benar ada orang yang memang langsung dikasih jodoh yang terbaik ya teman-teman, tetapi kan namanya manusia itu pasti ada cobaan lagi dari yang lain, misalnya dari anak, dari keluarga ya,
atau dari kesehatan atau mungkin rezekinya agak belum lancar, bisa juga seperti itu. Jadi memang setiap manusia itu punya cobaan yang berbeda-beda, punya waktu yang berbeda-beda dalam mendapatkan kebahagiaan atau kehidupan yang baik, ya seperti itu. Jadi sabar ya teman-teman, sabar itu memang kita ngebahas yang single parent laki-laki ini lebih lagi sakit hati, lagi tersakiti. Ini bisa putus cinta, putus hubungan, atau mungkin seperti ada keluarga yang memang kembali kepada Tuhan atau sakit dan sepertinya butuh biaya untuk istilah berobat, dan kalian tuh seperti mungkin udah habis banyak ya tapi belum sembuh-sembuh. Nah, kalian membutuhkan bantuan dari siapapun ya, seperti itu, dari keluarga, dari siapapun, tapi belum ada yang memang benar-benar bisa bantu kalian. Secara cinta seperti ada kesedihan, ada sakit hati ya. Mungkin ada yang finish ya, ada yang memang hubungannya itu nggak berlanjut gitu, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan untuk zodiak Capricorn ini sepertinya lagi banyak keberuntungan besar nih teman-teman. Bisa rezeki yang besar, ada tender yang berhasil, atau kehidupan yang semakin membaik, keuangan yang semakin sukses, mungkin ya, apapun ya pekerjaanmu, apapun usahamu, atau kalian tuh seperti bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anakmu, memberikan kehidupan yang sangat baik untuk anak-anakmu, keluargamu, ibumu ya, atau bisa memberi apa yang kalian harapkan, misalnya rumah, kendaraan, atau hal apapun yang kalian butuhkan ya teman-teman. Tapi bisa juga ketemu dengan jodoh yang terbaik, nah gitu ya. Jadi ada juga yang memang banyak dari kalian ketemu dengan jodoh yang terbaik, orang yang memang benar-benar Tuhan tentukan, ciptakan untukmu, yang memang ditakdirkan untuk menemani kehidupan kalian sampai akhir hayat ya. Ini bisa orang lama tapi bisa juga orang baru, tapi saya lebih kuatnya kebanyakan orang baru. Orang lama mungkin ada tapi nggak begitu besar. Itu ya teman-teman, itu aja. Dan kalau kalian mungkin selama ini tidak mendapatkan restu dari keluarga pasangan, sepertinya akan ada restu yang akan datang kepadamu karena mereka melihat kebaikanmu, mungkin kegigihanmu, dan juga kalian mungkin orang yang memang ingin berkomitmen dengan anaknya dengan tulus, mungkin gitu. Jadi mereka melihatnya pelan tapi pasti, mungkin ya seperti itu aja ya teman-teman. Sukses terus, bahagia selalu, jaga kesehatan kalian, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bukan Capricorn ya tadi, ini Libra teman-teman, ini Libra. Dadah.